Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita masuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami satu hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Selasa 2 September 2025, dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatanku, motivasiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat seseorang dihina, dipermalukan, bahkan direndahkan oleh orang lain, tentu itu akan menjadi peristiwa yang tidak bisa terlupakan oleh si korban. Dan juga peristiwa yang tidak bisa kita lupakan bagi kita yang menyaksikannya. Demikian juga ketika penulis kitab Ibrani memberikan nasihat dan penguatan kepada jemaat Kristen yang pada saat itu mengalami ketertekanan, yang harus dikucilkan, difitnah, diburu, menderita. Supaya jemaat mengingat kembali apa yang Yesus alami untuk kelepasan akan dosa-dosa. Penulis Ibrani juga mengingatkan untuk bagaimana menghadapi penderitaan itu dengan mengingat kembali bahwa apa yang kita alami tidak seberat yang harus dialami oleh Tuhan hanya untuk memberi keselamatan yang kekal kepada manusia yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah hidup yang hanya mengejar perkara-perkara dunia saja. Ketika dunia mengatakan tidak bahagia, pasti belum tentu dalam pandangan Tuhan adalah hal yang tidak membahagiakan. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan suatu momen yang harus setiap orang percaya ingat dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Hidup kita di muka bumi ini bagaikan sebuah pertandingan atau perlombaan, di mana kita dituntut untuk memiliki pengharapan dan tujuan kita, yaitu kemenangan pada akhirnya. Kita diingatkan dalam perjalanan atau jarak iman kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan untuk tidak memulai segala sesuatunya dengan baik. Tetapi juga kita harus mengakhirinya perjalanan hidup kita ini dengan baik pula. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan hidup tidak membenarkan kita untuk bermain-main dalam menjalani kehidupan ini. Tentu tidak dengan sekarang menjadi orang yang tekun beriman, lalu besoknya malah meninggalkan Allah. Tetapi tantangan hidup, pergumulan yang kita hadapi, itu merupakan pelatihan diri yang terkadang kita juga gagal, terkadang kita juga terjatuh, dan terkadang kita juga menyerah, namun tetap tidak meninggalkan Tuhan. Karena itu, bagaimana ingatanku akan pengorbanan Yesus Kristus itu menjadi motivasiku untuk menjalani hari-hariku sebagai pengikut Kristus. Banyak tantangan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, itu tidak membuat kita
meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, Kristus telah berkorban untuk kita. Maka jadikanlah itu menjadi motivasi pengharapan kita untuk berbuat baik. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Ingatan kami menjadi motivasi kami, di mana pengorbananmu yang menyelamatkan kami. Kesetiaanmu dan ketaatanmu menjadi teladan dalam hidup kami untuk tetap setia hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mau beristirahat. Dalam perubahan tubuh kami, berkati dan lindungi kami. Bangunkan kami esok pagi untuk kami beraktivitas berkarya seturut dengan kehendak. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.